Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isya syi'ta sahla. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Miftahul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Kemudian khotib nasihatkan diri khotib pribadi dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya kepada para sahabat dengan sebuah pertanyaan. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kata Rasulullah kepada para sahabat kalian, maukah kalian semua tunjukkan kepada satu amalan yang kesalahan dan meninggikan derajat? Antusias menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melakukan kesalahan, ada manusia terhebat yang akan meluruskan kesalahan mereka. Begitu antusiasnya menerima dari sallallahu alaihi wasallam, kami mau ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah jauh dari masa kenabian? Tentu seharusnya lebih antusias lagi menerima kucuran ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keutamaannya itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbal alal makari, sempurnakanlah wudu walaupun dalam kondisi yang sangat berat. Ternyata kebiasaan yang kita lakukan menyempurnakan wudu yang sudah biasa kita lakukan, ternyata keutamaannya begitu hebat, dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat. Kita masukkan ke wajah kita ini, melihat dengan kedua mata kita. Begitupun air wudhu yang kita basuh kepada kedua tangan kita hingga dua mata siku ini juga akan mampu merontokkan dosa-dosa yang kita bermaksiat dengan tangan kita ini bersama tetesan air wudhu itu. Au ma'a akhiri qatril ma, atau dengan tetesan terakhir air wudhu itu. Begitu dahsyatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap sepele perkara ini. Sempurnakanlah wudhu itu. Jangan asal-asalan berwudhu, karena
Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ternyata kebiasaan juga yang kita lakukan, melangkah setiap waktu ke masjid untuk sholat. Keutamanya begitu hebat, dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Siapa yang tidak ingin dihapus kesalahan-kesalahannya? Siapa yang di antara kita yang tidak ingin dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya keliru, pasti melakukan dosa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dengan mengajarkan ilmu yang begitu hebatnya ini. Wa kasratul khata' ilal masajid. Ternyata luar biasa keutamaannya. Dan tidak hanya menghapus kesalahan, dan juga meninggikan derajat. Dan siapa yang tidak mau di antara kita yang ingin ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah. Sedangkan derajat di hadapan manusia saja orang bisa rebutan, apalagi derajat yang spesial di hadapan Allah. Maka perbanyak langkah menuju masjid. Lihat bagaimana antusiasnya para sahabat ketika menerima informasi yang begitu hebat ini. Ada dua, nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika itu bersama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu duduk tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian mereka bergegas menuju masjid untuk menunaikan sholat jamaah. Dan ada biasa yang tidak lazim oleh Sabit dilihat oleh Anas bin Malik, yaitu memendekkan langkahnya menuju masjid untuk agar banyak langkah yang dia dapatkan menuju masjid karena antusiasnya. Bahkan ada sahabat yang dekat rumahnya putar jalannya agar banyak dia dapat, karena mereka tahu keutamaan langkahkan kaki menuju masjid itu sangat hebat. Dan ternyata tidak hanya itu saja. Ke masjid, berangkat dan pulangnya ke masjid itu akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang panjang. Dan menceritakan orang laki-laki yang ketahui tidak ada yang lebih jauh rumahnya dari masjid melainkan dia, sahabat ini. Walaupun Masjid Nabawi, tetapi tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Kemudian kata Ubay diberikan saran kepadanya, kepada laki-laki, kepada sahabat itu. Bagaimana seandainya engkau beli seekor himar atau keledai di matahari di siang hari? Tetapi apa jawab sahabat ini? Aku tidak mau tempat tinggalku dekat dengan masjid, karena aku ingin langkah kakiku menuju masjid dan kepulanganku ke keluargaku mendapatkan pahala sebagai pahala yang besar. Maka ketika itu Rasulullah SAW mendengar ini dan sahabat ini, SAW bersabda, "Qad jama'a Allahu laka kullu." Qad jama'a Allahu laka kullu. Sungguh kata Rasulullah SAW, Allah telah mengumpulkan untukmu semuanya tadi. Ternyata begitu hebatnya jamaah di Masjidil Subhanahu wa taala melangkahkan kaki menuju masjid. Tidak hanya pergi ke masjid saja yang kita dapatkan, pulang pun kita dapatkan keutamaan. Siapa sahabat itu? Sahabat yang paling jauh rumahnya dari masjid. Beliau adalah sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu yang
perjalanan dari rumahnya ke masjid diperkirakan 3 jam perjalanan. Bayangkan, tapi jauhnya jarak tidak menghalangi untuk tetap datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Maka ini menjadi motivasi tingkat tinggi bagi kita, agar kita tidak menyesal nanti ketika kita tidak mau datang ke masjid untuk melangkahkan kaki untuk sholat jamaah, padahal masjid sudah didekatkan ke rumah kita. Sahabat-sahabat 3 jam perjalanan. Maka lihat ketika Sa'ban meninggal dunia, dia mengucapkan 3 kalimat yang itu kalimat penyesalan, tapi penyesalannya sudah menjadi penyesalan yang begitu hebat. Yang pertama, kata Sa'ban itu, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan ketiga, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah SAW yang dibimbing oleh wahyu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Kahf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza faqasafna anka ghita'aka wa basaraka al-yawma hadid. Sungguh istiwa, kemudian kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu menjadi sangat tajam. Ternyata ketika sakaratul maut datang kepada sahabat Sa'ban, bisa melihat dengan jelas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Jauh menuju pahala yang tiada tara. Maka di situ dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Coba seandainya lebih jauh masjid itu, tentu akan lebih dahsyat nikmat yang akan dia dapatkan. Apakah sahabat Sa'ban kurang maksimal? Tidak. Sebagai manusia biasa, dia sudah maksimal dalam menjalankan perannya sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Satu ketika kata Rasulullah SAW, ketika sahabat menunaikan sholat jamaah di musim dingin, ternyata hawa dingin masih merasuki tubuh. Dia pakai jaket yang baru, kemudian keluar rumah, masih rasa dingin itu. Kemudian masuk lagi ke dalam rumah memakai jaket yang usang. Di tengah perjalanan mendapati seorang sanggup berjalan karena hawa dingin yang begitu hebat. Dibuka jaket yang usang itu, kemudian dipakaikan ke laki-laki itu, dipandunya menuju Masjid Nabawi. Ternyata ketika sakaratul maut datang, Allah tunjukkan dan tampakkan pahala yang begitu hebat hanya bermodal jaket usang, tetapi pahalanya begitu hebatnya. Maka di situ dia mengatakan, kenapa tidak yang baru? Coba seandainya yang baru yang dia kasihkan, tentu akan lebih dahsyat nikmat yang akan dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Satu pagi ketika sahabat Sa'ban akan sarapan dengan 1 roti dan 1 gelas susu, kemudian tiba-tiba datang seorang pengemis yang ternyata sudah 3 hari tidak makan. Kemudian dibantu oleh sahabat Sa'ban, sarapan bersama. Roti yang 1 buah itu dibagi rata sama, dibagi 2 sama rata. Susu yang segelas juga dibagi rata sama rata, dibagi rata setengah gelas. Ternyata ketika sakaratul maut datang, Allah tampakkan, Allah tunjukkan pahala yang begitu hebatnya hanya sepotong roti dan setengah gelas susu. Maka di situ dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Coba seandainya semua yang dia kasihkan, tentu akan lebih dahsyat nikmat yang akan dia dapatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari mumpung kita masih bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah, mari kita langkahkan untuk menunaikan sholat jamaah. Karena keutamaannya sangat luar biasa, dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah SAW, amalan yang dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat itu adalah wantisarus salati ba'das salati fazalikumur ribat, yaitu menunggu salat setelah salat menuju salat berikutnya. Itu dinamakan perjuangan, ribat, dan pahalanya sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk merealisasikan ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita dapat
dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Beriman, bertakwa dan ucapkanlah perkataan yang benar dalam tindakan, jujur. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia akan meraih kemenangan yang agung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam